Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Selamat datang di sekolah minggu. Kita berjumpa kembali seperti biasa, ibadah online masih di rumah ya Bang Arno ya. Iya. Untuk kali ini adik-adik di rumah ditemani dengan Kak Linda bersama dengan Abang Arnold dan organis kita yang paling setia, Amang Situa PBN Simanjuntak, dengan para agenda nanti Bang Arno. Siapa? Dengan Inang Situa RW Simbolon dan pelayan firman. Kita hari ini siapa? Kakak diakonis yang paling cantik, Elvina Sinaga. Iya, adik-adik di rumah sekarang kita siapkan hati kita kita puji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi sambil kita nyanyikan Belas Rohaku Lau Mamuji dari buku ND 565. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama jika ada opungnya atau mama sama bapaknya kita ibadah sama-sama ya. Iya. Oke. Yuk bangkit berdiri. Kita gerak ya. Kita tetap ramai walaupun di rumah atau dimanapun kita tetap berdoa dengan semangat. Oh aku memuji Dewata Parholongi, sungguh menamanya tidak disakai. Asa besar aku Tuhan, baru diberkati. Kasih Rohana menonton, Yehovah Tuhan. Kita nyanyikan ayat berikutnya. Dewata Porhoroha, nama Esa Dosani, dan Bapak Rohaku, lama uliasuni, sayang suci hamu, amuluhoni, asal rasuhanami, ibadah satu hari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ke-10 dan maksudnya. Janganlah engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Mari sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian Dari anak sekolah minggu dari anak satu bersama dengan guru kakak sekolah sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, mari sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 1 Petrus 3 ayat 10. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 3 melalui video berikut ini. Tada Petrus 3 ayat 10. Aina holong roha di hosana jalan nagiot marnida arina sonang di pasohot madilana sian naroa nang bibirna asa unang di hatahon ansiansi. Aina holong roa di hosana jalana giot marnida ari nasonang di pasohot madilana sian naroha nang bibirna asa unang dia tahun ansiansi. Aina holong roha di hosana jalan nagiot mandina arina sonang pasohot ma dilana sian naroa nang bibirna asa unang dihatahon siansi. Aina holong roha di hosana jalan nagiot marnida arina sonang di pasohot madilana sian naroa nang bibirna saunang lihat tahun ansi-ansi. Aina holong roha di hosana jalan nagiot marnida ari nasonang di pasohot na dilana sian naroa nang bibirna asa unang dihatahon ansiansi. Aina holong roha di hosana jalagiot marnida ari nasonang di pasohot ma dilana sian naroa nang bibirna asa unang dihatahon sian-siansi. Aina holong roha di hosana jalan nagiot marnida ari nasonang di pasohot madilana sian naroha nang bibirna asa unang dihatahon ansiansi. Mari sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Kita puji dengan semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Iya, yang pertama Bang Arnold, pengumuman kita untuk minggu ini adalah buat adik-adik kita yang berulang tahun mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 26 September 2021. Ada adik kita Evan Pasaribu. Ya, juga buat adik-adik yang mungkin berulang tahun di minggu ini, tapi tidak kami sebutkan. Iya, kami sebutkan. Kami kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan, dan selalu mengucap syukur ya. Dan kami dari sekolah minggu mohon kalau ada orang tua yang anaknya belum terdata, tolong untuk di-update datanya. Jadi biar kalau ada yang berulang tahun atau apa, kami bisa sama-sama doakan sama-sama ya. Kita sebutkan. Yang kedua Bang Arnold. Nah, untuk pengumuman yang kedua, untuk hafalan untuk minggu ini kita khusus untuk huruf 4. Jadi huruf 4 ya, kita ambil dari bacaan firman Tuhan kita minggu ini, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, nanti videonya itu kita dikirim ke Horong 4 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Sekali lagi 1 Samuel 17 ayat 45, atau bahasa Bataknya Sada Samuel 10 pitu ayat 45. Ya. Selanjutnya pengumuman kita yaitu adalah kakak guru sekolah minggu tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik yang kami sayangi semua di rumah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yaitu Itu ada 5M ya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Iya. Yang kedua memakai masker. Ya, dan terus selanjutnya yang ketiga itu Bang Arnold Menjaga jarak ya. Dan yang keempat menghindari kerumunan. Iya, yang kelima mengurangi mobilitas, mengurangi jalan-jalan Bang Arnold ya. Iya. Ya, terus ada yang selanjutnya yang paling penting adalah kita tetap menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Dan yang paling penting adalah kita tetap berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Oh iya Kak, kan sudah ada nih sekolah yang tatap muka ya. Iya. Dihimbau untuk selalu protokol kesehatannya. Iya. Bagaimana supaya kita terputus dari penyebaran virus corona ini ya Bang Arnold ya. Oke, baik. sekolah tetap dijalankan tapi protokol tetap kesehatan dijaga. Iya. Ya, adik-adik di rumah sekarang kita Bang Arnold mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Kita akan naikkan, nah ini kan satu lagu pujian Daud dan Kuliah. sesuai dengan firman hari ini ya. Oke, adik-adik semua di rumah bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan Daud dan Kuliah. Puji nama Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang menyertai kami hingga kepada hari Minggu yang berbahagia ini, sehingga Tuhan kami boleh kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati dan pikiran kami, mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali di ibadah kita, sekalipun melalui ibadah live streaming, tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu masih dalam keadaan semangat dan tetap setia beribadah di rumah masing-masing. Iya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang mau sapa adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Wah, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes. Ya, puji Tuhan adik sekolah minggu, Inang percaya semua pasti dalam keadaan sehat, pasti dalam keadaan ceria. Terkhususnya juga kita adik-adik sekolah minggu selalu berdoa kiranya situasi sudah semakin kondusif. Apalagi ada kabar ya, adik-adik beberapa sekolah sudah mau belajar tatap muka, sekalipun masih dalam bersip ya. Baru kita juga bersyukur karena keadaan sudah semakin membaik, apalagi di Makassar sudah PPKM level 2. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu jangan jemu-jemu untuk berdoa agar kondisi semakin membaik dan adik-adik sekolah minggu dapat kembali beribadah di gereja kita. Pasti rindu ya? Iya, semua guru-guru sekolah minggu, semua pendeta, diakones dan seluruh sintua kita selalu rindu kiranya adik-adik sekolah minggu dapat beribadah kembali ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis di 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Tertulis di 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Inang akan baca, adik-adik sekolah minggu harap juga membacanya di rumah masing-masing ya. Dibuka Alkitabnya, perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni di tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh
untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilkannyalah sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Iya, adik-adik sekolah minggu, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pasti adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita hari ini bukan artinya sudah sering kita dengar ya, bukan hal yang jarang lagi. Nah, itu menariknya kita boleh mengenal Daud ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin yang merupakan musuh dari orang Israel. Nah, sebelumnya kalau kita boleh melihat kembali lagi, Daud ini anak apa? Anaknya si Isai. Dia adalah yang paling bungsu dari 8 bersaudara. Nah, hal yang luar biasa lagi, si Daud ini adalah orang yang sederhana. Dia adalah orang yang rajin. Kenapa Inang katakan dia rajin? Dia ini sering pergi mengembalakan domba-dombanya. Nah, bahkan sebelum kejadian ini, ayahnya itu menyuruh si Daud ini untuk mengantarkan roti kepada abang-abangnya di tempat penggembalaan. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika bangsa Filistin menantang orang Israel pada saat itu, yang berkuasa adalah Raja Saul. Nah, hal yang luar biasa lagi kalau kita lihat di sini, ketika ayahnya Isai menyuruh Daud ini untuk menemui abang-abangnya, dia pergi dengan menurutinya tanpa menyanggah, tanpa dia bilang saya tidak mau, tapi dia pergi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Daud ini adalah anak yang patuh terhadap orang tuanya, anak yang rajin bekerja. Sekalipun dia adalah anak yang paling terakhir ataupun anak yang paling bungsu. Ayo, kalau Inang tanya, biasanya kalau anak bungsu, nggak mau, kakak lah, abang lah. Tapi kalau Daud tidak seperti itu. Nah, yang luar biasa dari cerita kita ini, kalau kita lihat perkelahiannya dengan Goliat. Tadi kalau kita bernyanyi tadi, Goliat datang dengan membawa pedang. Wah, ternyata Goliat ini adalah seorang andalan daripada bangsa Filistin. Dia adalah, kalau kita katakan, ini seorang tentara. Dia memiliki perawakan yang besar dan dia diperlengkapi dengan senjata pedang yang luar biasa. Bahkan bajunya itu dilapisi dengan kulit binatang, yang artinya kalau ada orang musuh yang ingin menembus dia tidak lekas mati karena pertahanannya kuat. Nah, hal itulah ketika Daud mendengar bahwa ada yang menghina bangsanya. Lihatlah, kalau kita lihat tadi si Daud itu dia orang kecil. Kalau kita lihat tadi di sini dikatakan bahwa Daud itu masih kecil, ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kita lihat mana bisa dia menyalahkan si Goliat yang begitu perkasa, yang begitu kuat, yang punya alat senjata pedang yang luar biasa dapat menghunus para musuhnya. Tapi kita lihat si Daud ini tidak takut. Dia apa yang dia lakukan? Dia bergegas mengambil apa tadi? Dia mengambil 5 batu licin dari sungai yang dia letakkan di kantongnya. Nah, kalau gembala itu biasanya ada kantongnya ya. Kantongnya baru dia itu memiliki tongkat. Gunanya sebenarnya bukan ingin melawan musuh, tidak, tapi dia ingin menjaga, itu adalah alatnya untuk menjaga domba-dombanya agar tidak tersesat atau datang mangsa atau ancaman yang lain, dia harus menyelamatkan itu. Tapi kita lihat cerdasnya si Daud ini, dia mengambil 5 batu licin dari sungai dan dia masukkan ke dalam kantongnya, dan kemudian dia menemui si Goliat yang begitu perkasa ini. Bahkan apa yang dikatakan si Goliat, dia mengatakan, anjingkah aku kau datang, katanya begitu. Karena dia lihat ini kecil sekali, dia mau melawan saya. Dia tidak tahu saya ini adalah tentara andalan orang Filistin. Bahkan dia tertawa, menertawakan si Daud.
Bayangkan, berarti kalau dia melihat si Daud ini seperti semut lah ya, yang di hadapan si semut ini gajah. Padahal dia tahu kalau semut itu menggigit, kita bisa kesakitan. Demikian juga dengan si Daud. Tapi apa yang dikatakan oleh Goliat? Dia menghina Daud. Dia katakan, nanti bangkaimu akan kukasih kepada binatang-binatang. Dia katakan seperti itu. Tapi luar biasa, karena Daud itu percaya bahwa Allah menyertai dia, bahwa Allah akan memampukan Daud untuk mengalahkan Goliat yang sombong, Goliat yang jahat, Goliat yang menghina bangsa yang dikasihi oleh Allah. Apa dikatakan oleh Daud? Dia katakan, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Sebenarnya ketika si Daud mengatakan aku datang dengan nama Tuhan, Goliat itu terkejut. Dia merasa, masa dia mengatakan demi nama Tuhan, dia tidak datang dengan pedang atau membalas dengan persenjataan yang luar biasa untuk mengalahkan aku. Tapi si Daud hanya mengatakan, aku hanya datang dengan nama Allah, Tuhan semesta alam. Dia berkata, aku akan menyerahkan tubuhmu kepada binatang-binatang untuk dimakan, aku akan memenggal kepalamu. Dia katakan, bayangkan kalau kita melihat si Goliat punya pedang, si Daud hanya punya 5 batu yang ia masukkan kalau kita anak sekolah minggu biar gampang mengingatnya ya, atau biar gampang memahaminya, ketapel ya. Di ketapelnya ini dibuatnya yang 5 ini untuk menembus melawan si Goliat yang begitu luar biasa perkasanya. Nah, ini yang luar biasa yang kita lihat. Ternyata orang yang sombong, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang tidak artinya menghina Tuhan karena dia bisa, karena dia pintar dan lain sebagainya, Tuhan akan tumbangkan, Tuhan akan kalahkan. Maka kita lihatlah tadi, kalau kita berpikir mungkinkah seorang Goliat yang besar, yang badannya dilengkapi dengan alat apa tadi Inang katakan ya, dengan kulit binatang untuk agar tidak bisa ditembus musuh, bisakah itu dikalahkan dengan apa yang dilakukan, apa yang dimiliki oleh si Daud hanya dengan 5 batu licin? Tapi kita lihatlah, Tuhan memakai hal yang kecil untuk mengalahkan orang yang congkak. Tuhan memakai hal-hal yang tidak diperhitungkan untuk menunjukkan kuasanya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud mengayunkan itu umpannya, dia kemudian melemparkannya, Tuhan berkati apa yang ia lakukan, kemudian apa yang terjadi? Tembus ke dahi si Goliat, akhirnya bocor. Goliat tumbang, luar biasa. Kita lihat di ayat 50 dikatakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, ini hal yang luar biasa adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kalau dalam anak-anak sekolah minggu, di dalam belajar, berusaha, bekerja dan lain sebagainya untuk mencapai sesuatu, bila mana tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari Goliat dan perbedaan dari Daud, nah kalau menurut pikiran kita, pastilah Daud itu mati, karena Goliat itu memiliki senjata, memiliki pedang, dan dia adalah orang yang perkasa, bisa saja dia menginjak Daud yang kecil itu. Tapi tidak demikian, karena Daud itu bersama dengan Tuhan bekerja, dia percaya kepada Tuhan, maka Daud yang kita lihat besar, Daud yang kita lihat Goliat yang dia lihat perkasa, Goliat yang dia lihat adalah tentara orang Filistin yang kuat, bisa tumbang hanya dengan nama Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pentingnya kalau kita belajar, bekerja, apapun yang kita lakukan,
tetaplah bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita ini terbatas. Karena kita ini orang yang lemah. Karena kita ini tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita anak-anak sekolah minggu tetap percaya akan kuasa Tuhan. Nah, kalau pernah adik-adik sekolah minggu dan kita imani, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia memakai apa yang tidak diperhitungkan untuk menunjukkan kuasanya. Lihat tadi 5 batu. Dia kemudian Tuhan pakai itu, Tuhan berkati usaha daripada Daud. Akhirnya mati itu si Goliat. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu jangan menjadi anak-anak yang minder atau anak-anak yang mengatakan saya tidak bisa, saya tidak seperti teman saya. Dia punya segala hal, dia bisa mendapatkan segala sesuatu karena bapaknya itu kaya, mamanya itu begini. Tidak. Tetapi kalau anak-anak sekolah minggu di rumah tetap percaya, tetap bekerja sambil berdoa, tetap meyakini Tuhan Yesus membantu saya, kamu akan diberkati, kamu akan menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, kalau Inang selalu pernah bercerita kalau dulu kita bersama-sama beribadah di sekolah minggu di gereja kita, Inang mau tanyakan ya, kembali mengulang, siapa penemu bola lampu? Ayo, Inang dengar dari sini, Thomas Alva Edison. Kalau kita lihat berapa kali dia mencoba berkali-kali untuk menemukan bola lampu ini. Berapa kali? 999 kali. Pas ke 1000 baru dia kembali bisa berhasil menciptakan bola lampu. Karena apa? Dia berusaha sekalipun dia itu bukan dari kalangan orang mampu, bukan dari kalangan orang yang selalu cukup, tapi dia berusaha karena apa? Dia bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan si Daud ini, sekalipun dia kecil tapi Tuhan pakai, sekalipun dia tidak diperhitungkan tetapi Tuhan melihat bahwa Daud punya iman, dia percaya kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan adik-adik sekolah minggu. Tidak boleh minder ya. Tidak boleh saya tidak bisa. Jangan seperti itu. Harus berusaha. Harus ada di dalam hati kita ketika setiap kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan apa yang kita lakukan akan berhasil. Yang terakhir yang mau Inang katakan, segala kejahatan tidak akan pernah berhasil di dunia ini, maka dan juga sampai pada akhirnya nanti. Kalau kita bilang begini, kenapa ya makin banyak orang jahat? Kenapa ya banyak kali orang yang melakukan hal yang tidak baik? Di manakah Tuhan? Tuhan itu tetap ada. Maka jangan mau kalah dengan kejahatan. Mari tetap melakukan kebenaran seperti si Daud ini. Dia tetap benar, dia tetap percaya Tuhan akan membela dia. Nah, jadi jangan takut. Kalau ada hal yang jahat, yang tidak baik, beranilah seperti Daud. Sekalipun tadi kalau si Goliat mengatakan, kau anjingkah aku? Kau itu kecil, masih muda kau, masa kau melawan aku? Inikah yang didatangkan oleh orang Israel? Kata si orang Filistin ini tadi, si Goliat. Tapi karena dia mengatakan ini orang jahat, saya harus lawan dia dengan nama Tuhan, dia percaya dan Tuhan mampukan. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan mau kalah dengan kejahatan. Mari berjalan di jalan kebenaran agar adik-adik sekolah minggu bisa dapat menjadi seperti Goliat. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita di dalam kehidupan kita yang luar biasa dari penutupan kisah cerita ini yang sudah sering sekali kita dengarkan, mari mengandalkan Tuhan. Andalkan Dia dalam kehidupan kita. Andalkan Dia dalam setiap adik-adik mau belajar, bekerja, mau kemana saja. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan, buahnya akan manis dan Tuhan akan berkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang maha baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kisah daripada Daud dan Goliat. Tuhan boleh memakai Daud dari segala keterbatasannya untuk mengalahkan Goliat
yang melawan dan menentang Tuhan, dan akhirnya dia mati. Dan Tuhan boleh menunjukkan kuasa Tuhan melalui Daud. Dia datang dengan nama Tuhan, dia mengalahkan Goliat tanpa pedang, hanya dengan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan itu adalah pembelajaran bagi kami anak-anak sekolah minggu, agar kami Tuhan di dalam hidup kami mengandalkan Tuhan, bekerja sambil berdoa. Kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan, mengalahkan kejahatan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan pada hari Minggu ini membawa kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang belajar giat, yang senantiasa tekun di dalam apa yang kami lakukan, agar kami dapat menjadi anak-anak sekolah minggu kebanggaan di tengah-tengah gereja kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Kami percaya sukacita kami akan Tuhan penuhi, sekalipun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami. Kami percaya kondusi akan semakin baik, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Berkatilah Tuhan seluruh teman-teman kami yang berulang tahun, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Berkatilah Tuhan teman-teman kami bila mana ada dalam keadaan sakit, sembuhkanlah. Kami berdoa kepada gereja kami berdoa kepada bangsa kami berdoa kepada persekutuan orang-orang Kristen di muka bumi ini. Kami berdoa kepada teman-teman kami, anak-anak di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan boleh berkati. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Inang Diakonis ya. Tapi sebelum kita memberikan tugas untuk adik-adik, nah kita lihat dulu ya tugas minggu ini melalui video berikut. Ya, tugas yang lalu dengan tema tanda kasih buat orang tua. Iya, kita saksikan ya melalui video berikut ini. Iya, untuk tugas minggu ini Bang Arnold, tadi adik-adik di rumah sudah sama-sama ya mendengarkan firman yang disampaikan oleh Inang Diakonis. Ayo, siapa tadi tokohnya? Iya. Oke, ada yang pasti ingatkan ya? Atau malah ada yang malas-malasan? Oke, ingatkan ya. Jadi tugasnya adalah tadi kan Inang Diakonis menceritakan tentang si Daud dan si Goliat. Jadi tugasnya untuk minggu ini adalah memperagakan penampilan daripada si Daud ketika dia melawan
si Goliat. Bagaimana caranya adik-adik tahu? Dibaca kembali firman kita, yaitu tadi dari 1 Samuel 17 dari ayat 40 sampai 50. Nanti di situ dijelaskan bagaimanakah penampilannya si Daud ketika melawan si Goliat, apa aja, seperti apa pakaiannya, apa aja yang dia gunakan, senjatanya apa. Ada di firman Tuhan tersebut yang di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Dan ini sudah banyak ya video-video ceritanya di YouTube. Iya. Ya, kita bisa lihat penampilan dari Daud dan Goliat, tapi kita fokusnya di Daudnya. Iya, baik, nanti tugas dari horong 1 sampai horong 4 sama ya, Sama-sama ya. ya. Iya, nanti itu difoto dan dikirimkan ke WA grup masing-masing. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Oke adik-adik, ditunggu ya. Selamat beraktivitas ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik Baik buat untuk Tuhan kita, buat ke gereja Ya, sambil buat- kita menyanyi Ya, Betapa Hatiku. hatiku. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin.
ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, kita menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND 437 Tung Namu Baroha.